Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afin Fauzi. Pada pertemuan praktikum mobile di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai materi on bottom navigation dan juga fragment, di mana biasanya keduanya ini dikombinasikan di dalam program Android untuk melakukan perpindahan di halaman. Nah, untuk penjelasan apa itu fragment, jadi secara singkat, fragment ini bisa disebut juga sebagai subactivity, dan dalam satu activity bisa terdapat beberapa fragmen yang berbeda sekaligus. Jadi misalkan di fragmen yang pertama dia itu untuk halaman home, fragmen yang kedua dia untuk halaman profil, kemudian fragmen yang ketiga misalkan untuk halaman history, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Untuk fragmen sendiri dia punya siklus hidupnya sendiri ya, mirip-mirip seperti activity yang juga punya siklus hidup. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa membaca yang ada di dalam dokumentasi Android seperti itu. Nah, untuk singkatnya ada 5 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama menambahkan aset icon kita, yang kedua menambahkan Android resource untuk desain navigasi bar kita, kemudian kita buat lokasi untuk menampilkan fragmen kita, dan juga lokasi untuk menampilkan navigasi bar kita di dalam tampilan main activity kita. Dan langkah keempat kita menambahkan file fragmen kita yang kita mau, yang kita inginkan ya. Nanti kita akan menambahkan 3 icon dan 3 fragmen berarti. Kemudian yang kelima nanti kita menambahkan codingan untuk memanggil fragmen yang kita tambahkan sebelumnya ke dalam main activity seperti itu. Nah, kita langsung ke langkah yang pertama. Kita akan menambahkan aset kita. Kita langsung masuk ke res, kemudian ke drawable, kita klik kanan, new, kemudian kita klik yang vector asset, kemudian kita klik yang di samping clip art ini. Nanti akan muncul jendela baru yang isinya adalah icon-icon yang dapat kita gunakan. Kita yang pertama akan menggunakan home. Kita cari di sini home, kita pilih, klik OK. Kita bisa ganti warna di sini, ganti ukuran, dan juga nanti opacity bisa kita atur. Kita pakai yang standar aja, kita next. Oh ya, namanya kita ganti supaya lebih singkat ya. Ini kita hapus jadi biar IC home 24 aja. Next, kita finish. Kemudian kita mau menambahkan lagi vector asset, clip art, kemudian kita cari yang list, karena kita mau latihan untuk menambahkan list juga di dalam fragment. Kita klik di sini, kita klik OK. Begitu. Namanya kita ganti juga, ini kita hapus. Finish. Kemudian kita mau menambahkan lagi yang terakhir adalah misalkan kita mau membuat halaman untuk profil gitu biasanya person. Ini kita klik OK. Kita next, kita finish. Nah, di sini kita sudah menambahkan 3 icon kita ya, 3 icon aset kita untuk navigasi. Kita masuk ke langkah berikutnya. Kita akan membuat Android resource untuk navigasi bar kita. Di res ini kita klik kanan, kita buat baru new, kemudian disitu kita buat directory baru, namanya adalah menu seperti ini. Kita enter, nanti dia akan menambahkan seperti ini. Di menu kita klik kanan lagi, new. Nah, di sini dia akan ada tulisan menu resource file. Kita buat baru seperti ini ya. Kemudian file name-nya ini kita kasih adalah item underscore menu seperti ini. Oke. Nah, setelah dibuat, dia nanti isinya akan berbeda dari file XML yang biasanya. Nah, di sini kita akan menambahkan 3 item kita. Yang pertama tadi ada home item, caranya seperti ini, item, kemudian kita tutup dulu.
kemudian kita kasih ID seperti biasa untuk memanggilnya dan membedakan dengan yang lain, IC home seperti ini. Kemudian kita tambahkan ikonnya, IC home, kemudian kita kasih title atau namanya. Sini kita kasih nama home seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang kedua, item, kasih ID juga, ID-nya ini IC list. Kemudian kita tambahkan ikonnya, di sini IC list 24. Kemudian kita kasih namanya, sini kita kasih nama list seperti ini. Kemudian yang terakhir kita tambahkan untuk yang profil, di sini kita kasih ID. Bentar, saya item dulu, kemudian kita tutup, kita kasih ID-nya, di sini IC profil, dan kita kasih icon, terus kita kasih namanya, jangan lupa namanya adalah profil. Di sebelah kanan bagian desain kita akan melihat 3 menu kita sudah muncul ya di sini. Setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya ya. Kita pindah ke activity XML. Nah, di sini kita mau menambahkan space untuk tampilan si fragment dan juga untuk dimana kita menampilkan si navbar kita. Yang pertama kita ganti ini dulu ke bentuk linear. Kemudian kita tambahkan orientasinya vertikal dulu. Nah, untuk menampilkan fragmen kita perlu yang namanya frame layout. F nya besar, frame layout kita pilih. Kemudian untuk width atau lebarnya dia match parent ya. Kemudian untuk height atau tinggi dia juga match parent juga. Kemudian kita tutup dulu. Jangan lupa seperti biasa kita kasih ID supaya bisa kita panggil. Di sini kita kasih nama main underscore frame. Kemudian kita kasih yang terakhir di situ untuk beratnya supaya dia di atas navigasi kita, yaitu weight. Ini layout weight kita kasih 1. Setelah itu yang berikutnya kita buat lokasi untuk menampilkan navigasi bar kita. Di sini kita pakai yang namanya tag bottom navigation. Yang ini ya, yang atas ada 2, kita pakai yang bottom navigation view. Kita enter, lebarnya match parent, tingginya wrap content. Jangan lupa seperti biasa ini kita tutup dulu seperti ini. Kemudian kita kasih ID, jangan lupa di sini kita namanya main underscore navbar seperti ini. Kemudian kita kasih berat juga supaya dia lebih letaknya di bawah, kita kasih 0. Terus kita kasih gravity-nya di bagian bawah bottom. Terus biar kelihatan ya di desain antara atas dan bawah, kita kasih background-nya, background warna. Backgroundnya kita misalkan pilih yang ada dulu, kita pakai yang purple 200. Nah ini ya udah kelihatan, udah mulai kelihatan ya navigasi bar kita di bagian bawah warnanya ungu. Nah, untuk menambahkan item kita yang sudah kita tambahkan ini tadi ke dalam activity main, kita pakai perintah menu app menu yang ini. Kemudian sini kita pilih namanya ini item menu, kita pilih di sini. Nah, dia otomatis akan menambahkan seperti ini yang sudah kita desain tadi.
Dengan begini langkah yang ini sudah selesai. Kita sudah menyiapkan bagian untuk fragmen dan juga bagian untuk bottom navigasi kita. Kita masuk ke langkah berikutnya, kita nambah file fragmen. Tadi rencana kita mau buat 3 ini ya, 3 fragmen. Berarti di sini kita perlu membuat 3 file fragmen. Kita masuk ke sini Java, kemudian yang bawah ini seperti biasa klik kanan di situ, buat new baru. Kemudian kita kliknya bukan yang Java class ya, tapi kita buat yang fragmen ini, biar dia otomatis buatin satu set antara Java dan juga resource filenya. Kita ini nanti ada banyak pilihan yang bisa kita pakai, tapi kita untuk contoh kita menggunakan yang blank. Kita klik di situ, dan kita ganti namanya di sini menjadi home fragment finish. Dia nanti otomatis akan menambahkan ya, ini ada XML-nya dan juga ada Java-nya. Ini nanti bisa kita desain sesuai apa yang kita mau. Gitu. Jadi kita close dulu biar nggak penuh-penuh. Kita klik kanan lagi buat baru. Sekarang kita mau buat untuk yang silis seperti ini, finish ya, otomatis terbuat dua-duanya. Dan terakhir kita buat fragmen untuk si profil sekarang. Otomatis terbuat. Nah, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu untuk menambahkan codingan untuk manggil fragmen ini yang sudah kita buat tadi ke dalam main activity kita. Kita pindah ke main activity.java seperti ini. Nah, untuk langkah pertamanya kita harus implement dulu si on bottom navigation-nya. Ini kan karena kita tadi udah buat ini ya, tapi kan dia belum ditambahin di Java-nya. Nah, jadi kita harus nambahin dulu di sini. Kita harus implement dulu. Kemudian di sini ada bottom navigation view dot on navigation yang selected ya. Di sini ada 2, selected dan reselected. Kita pilih yang selected. Kita pakai satu dulu. Ini merah karena implements itu kita harus melakukan override dulu di metodenya. Jadi kita alt enter aja di keyboard, kemudian kita klik implement method, kita pilih yang atas saja, kemudian kita oke. Dia nanti akan menambahkan metodenya sendiri. Langkah berikutnya kita harus mengkoneksikan antara si on bottom ini ke Java-nya seperti biasa. Di sini kita buat variabelnya dulu. Bottom navigation view. Kemudian kita kasih nama misalkan di sini navbar. Seperti ini. Gini ya. Nah, terus di onCreate ini kita menghubungkan si navbar ini dengan yang ada di XML. Navbar sama dengan file viewer id rid dot tadi namanya adalah main navbar. Itu ya. Ini kita klik di situ. Lanjut navbar dot set on navigation item selected ini ya, set on navigation item selected, dan ini kita tulis this seperti itu. Kemudian kita enter lagi. Di bagian bawah kita akan buat metode untuk melakukan loading fragment. Load fragment dalam kurung new. Sini kita buat sebagai fragment seperti ya. Kita buat fragment kayak gini, titik koma, masih merah nggak apa-apa, kita alt enter, kemudian kita create method kayak gini. Nah, ini kan masih void ya, ini kita ganti menjadi boolean dulu. Terus di dalamnya kita isi if
dari sini tidak sama dengan 0 alias terpilih, dia akan melakukan perintah fragment manager begin transaction replace, kemudian di dalamnya ada r.id di sini kita milih lokasi untuk frame si fragment kita ya, tadi namanya adalah ini, kita pilih, kemudian koma, fragment, enter, kemudian commit, titik koma, return true, titik koma, di luar sini, di luar if, return false, titik koma, selesai. Sekarang kita akan mengisi yang bagian ini yang sudah kita implement tadi. Kita enter, fragment sama dengan 0, koma, kita buat switch case nya, switch seperti ini, kemudian ya gini, langsung switch, ini kan kita milih ya. Nah, berarti di sini kita ganti menjadi item get item ID seperti ini. Terus kita langsung isi di bagian case nya. Case kalau misalkan r.id ic home, berarti nanti dia pilih fragment sama dengan new home fragment seperti ini. Kita kasih break. Kemudian case 2, kalau misalkan dia r.id ic list, nanti dia perintahnya fragment buat objek sama dengan new list fragment, kemudian case yang terakhir, kalau misalkan dia milih yang r.id ic profile, dia nanti perintahnya fragmentnya adalah buat objek new profile fragment gini. Kita kasih break seperti ini. Terus di bagian return kita load fragment, di situ kita isi fragment. Nah, seperti itu. Ya, fragment ini adalah fragment yang case di sini. Dia akan dijalankan. Sudah selesai, berarti program kita sudah selesai. Nanti akan beda-beda. Kita akan coba jalankan ya. Kita run. Kalau misalkan programnya sudah sukses, nanti langkah berikutnya adalah kita tinggal menyesuaikan tampilan untuk masing-masing fragment sesuai dengan desain yang akan kita buat aplikasinya. Jadi kalau di sini kan dia masih standarnya kayak gini semua ya. Jadi cuma ada tulisan kayak gini. Ya ini nanti berarti bagian home mau kita desain seperti apa gitu.
kemudian nanti list mau kita buat nampilin apa itu tinggal kita rubah-rubah di bagian sininya juga. Jadi nanti semisal kalau kita menjalankan program kita, kan kita pertama ini ya ke main activity. Kalau kita klik home, nanti dia akan menampilkan fragment home. Tulisannya adalah ini blank fragment. Misalkan di sini biar beda ya, kita ganti di sini jadi home fragment. Kemudian kita size nya kita ganti menjadi misalkan 16 pt ini biar kelihatan, dan kita taruh tengah alignment ya, alignment center, kemudian gravity kita taruh ke center juga misalkan. Nah biar kelihatan, copy aja, terus kita ke list, ini juga kita paste ya, ini center, sini kita ganti jadi list fragment. Terus kita ke yang terakhir itu profil ya, kita enter paste, ini kita ganti jadi profil fragment. Jadi kita sudah bedain tampilan dari tiap-tiap fragmen biar kelihatan pas kita pindah-pindah. Sekarang kita akan coba jalankan. Nah nanti jadinya seperti ini. Jadi ketika dijalankan, nanti on bottom navigation kita akan tampil di bagian bawah. Nanti kalau kita klik, dia akan menampilkan halaman yang fragmen yang kita hubungkan dengan navigasi yang bagian bawah. Kita klik, nanti dia akan berubah seperti ini. Jadi seperti itu. Nah untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nurhendra Alfianto. Mungkin sekarang teman-teman bisa mencoba untuk gimana sih kalau kita mau memasukkan recycle view di dalam fragment ini atau bottom navigation. Nah sebelumnya teman-teman bisa membuat dulu tentang recycle view nya, masalah tentang adapternya, datanya, modelnya. Itu hampir sama dengan yang kemarin yang pernah dipelajari. Nah sekarang kita langsung panggil. Nah bedanya apa sih? Kalau yang sebelumnya teman-teman bisa panggil di activity main, sekarang kita panggil di fragmentnya. Nah untuk bagian adapter, data, dan model itu hampir sama semua. Yang membedakan hanya di bagian Java di dalam fragment dan activity-nya aja. Sekarang kita panggil recycle view-nya. ID-nya apa? RCV. Nah, kalau udah,
dipanggil dulu, declare dulu. Nah, ini untuk declare-nya. Panggil recycle view-nya sama array list-nya. Menang list di pahlawan modelnya. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung membuat. Nah, bedanya kalau yang kemarin itu langsung di on created di bagian sini buatnya, teman-teman bisa buat di bagian on view create. Nah, SVP sama dengan. Nah, kalau yang kemarin langsung find view by ID, sekarang nggak bisa, tambahin view-nya dulu. View dot find view by ID r.id. Ini. Nah, ini udah kepanggil. Kalau udah, terus teman-teman bisa panggil lagi recycle view-nya dot set has fixed size. Ini true edge. Ini buat mastiin ini ya, datanya. Kemudian panggil list ya, list add all list pahlawan. Nah, panggil yang list pahlawan data get hero list ya, titik koma, dan panggil set layout manajernya, recycle view dot set layout manager. Ini tuh buat mengatur untuk layoutnya. Kemudian new linear get activity. Terus dan kita panggil si adapternya, list pahlawan adapter new list pahlawan adapter kurung buka list pahlawan data dot get hero list dot koma get activity titik koma. Ini terus terakhir langsung aja recycle view dot set adapter list pahlawan adapter. Selesai. Nah, teman-teman hanya memindahkan ini ke dalam fragmen. Untuk sisanya sama aja. Dan mungkin sekian, dan teman-teman bisa langsung mencoba. Jika bingung, silakan tanya ke asistennya masing-masing yang bertanggung jawab di praktikumnya teman-teman. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.